Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-461 sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober tahun 2023 oleh para pejuang Palestina melawan pihak penjajah Zionis Israel yang ada di tanah Palestina. Namun sayangnya teman-teman semua, bahkan ketika operasi ini telah berjalan selama lebih dari 1 tahun, masih banyak di antara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengetahui secara penuhnya atau mendalami secara menyeluruh, atau bahkan mungkin tidak ingin mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi di sana. Maka teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengingatkan dengan menyelami akar permasalahan dari konflik yang berkepanjangan ini hingga saat ini, dan apa yang sedang terjadi di Palestina sana yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwasanya Palestina adalah sebuah negara yang cukup strategis di suatu tempat yang berbatasan langsung dengan 3 benua dan menghubungkan 3 benua tersebut di satu wilayah yang disebut Palestina saat ini. 3 benua itu antara lain adalah Asia, Afrika, juga Eropa. Dahulu Palestina termasuk ke dalam wilayah Syam, yang mana saat ini wilayah Syam itu telah terpecah belah menjadi 4 negara kecil. Di antara lain adalah Lebanon, Suriah, Jordania, dan Palestina itu sendiri. Perpecahan inilah juga yang nantinya akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan penderitaan masyarakat di tanah Syam, khususnya Palestina itu sendiri. Teman-teman, sebenarnya apa yang menjadi akar masalah yang sedang timbul di Palestina hingga saat ini? Mengutip dari laman BBC, bahwasanya akar konflik Palestina dan Israel bermula sejak pendirian negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah Palestina. Sebenarnya wilayah Palestina saat itu sudahlah dimiliki oleh masyarakat Arab yang sudah menghuni wilayah tersebut, yang juga menjadi suatu wilayah dari kekhilafahan Turki Utsmani yang sudah ratusan tahun memimpin daerah tersebut. Ustaz Muhammad Husain Gaza juga menjelaskan bahwasannya akar permasalahan yang terjadi antara Palestina sekarang adalah dengan pendirian negara haram Zionis yang mulanya didukung oleh Inggris dengan ditetapkannya deklarasi Balfour pada 1917. Sebenarnya teman-teman, negara Zionis ini berdiri di atas pelanggaran hukum yang itu tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Bahwasanya Zionis Israel ini mendirikan negara di atas suatu wilayah yang mana wilayah tersebut sudah memiliki negara, rakyat, bahkan pemerintahan sendiri. Zionis Israel ini justru mengganggu kedaulatan suatu negara dengan mendirikan negara baru yang sebenarnya secara hukum itu tidak bisa dibilang sah. Dan pendirian inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik berkepanjangan yang mungkin tidak ada ujungnya hingga saat ini. Teman-teman semua, kita akan mengingatkan kembali bahwasanya sejarah Palestina sudah sangatlah panjang, dan konflik ini bermula juga lebih dari 2 abad lamanya dimulainya. Saya akan menjelaskan secara ringkas apa yang menjadi penyebab konflik berkepanjangan ini. Pada tahun 1897, Zionis mengadakan kongres pertamanya yang dipimpin langsung oleh Theodor Herzl, seorang tokoh Zionis yang menggelar kongres tersebut yang merencanakan akan didirikannya negara bagi orang-orang Yahudi, yang mana karena orang-orang Yahudi pada saat itu eksodus ke berbagai negara, menyebar tanpa memiliki tanah air sendiri, maka kongres tersebut ditujukan untuk mendirikan negara dan mengembalikan kejayaan orang-orang Yahudi dengan mengembalikan mereka ke dalam suatu negara yang diyakini dalam agama mereka sebagai tanah yang dijanjikan. Singkat cerita, akhirnya kongres tersebut menyepakati pendirian negara Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu dikuasai oleh Khalifahan Turki Utsmani. Setelah diputuskannya kongres tersebut, ternyata justru dukungan yang didapat oleh Zionis sangat banyak, terutama dari bankir-bankir Yahudi yang ada di Eropa. Mereka yang menjadi pendukung utama bagi gerakan Zionis dalam memfasilitasi migrasi besar-besaran dan pembelian tanah di tanah Palestina. Lalu angin segar bagi Zionis Israel bertambah juga dengan dideklarasikannya deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 untuk menyetujui dan mendukung ide pendirian negara Zionis Israel. Dukungan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan yang berasal dari Inggris, lebih tepatnya Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour melalui lobi bankir Yahudi
Walter Rothschild memberikan dukungannya terhadap pendirian negara Zionis Israel di Palestina. Lalu teman-teman, setelah Inggris memberikan dukungannya kepada Zionis Israel, kebijakan yang diberikan Inggris setelah Perang Dunia I tahun 1918, yang pada saat itu Inggris menjadi pemenang Perang Dunia, maka Inggris menduduki Palestina dengan status sebagai mandatorat. Sejak saat itulah Inggris menerapkan kebijakan yang justru menguntungkan pihak Yahudi atas masyarakat Palestina sendiri. Yang mana seperti kebijakan itu, pekerja Yahudi dibayar lebih mahal, bendera Zionis boleh berkibar, sementara bendera-bendera Arab dilarang berkibar di sana. Teman-teman, kebijakan pro-Yahudi oleh Inggris ini tentu menimbulkan konflik dan bentrokan antara masyarakat Arab dan masyarakat Yahudi yang bermigrasi ke tanah Palestina tersebut. Bentrokan pertama yang terjadi antara masyarakat Palestina dan Zionis tercatat pada tahun 1920 dan terus meningkat hingga pada tahun 1930, yang mana konflik itu sangat tajam meningkat ketika dua ulama Palestina yaitu Izzuddin Al-Qassam dan Amin Al-Husaini melancarkan pemogokan massa dan ditanggapi oleh Inggris dengan tanggapan yang brutal dengan memberangus pemberontakan itu, sehingga mengakibatkan terbunuhnya sekitar 19.000 warga Arab yang menetap di sana. Tidak cukup dengan semua itu teman-teman, ternyata Zionis Yahudi ini juga membentuk milisi teroris seperti Haganah dan Irgun untuk menguatkan cengkeraman mereka di tanah Palestina dan melakukan teror-teror terhadap desa-desa Arab di Palestina, disertai pembunuhan dan penganiayaan terhadap rakyat sipil yang ada di sana. Memasuki Perang Dunia Kedua, ternyata masyarakat Yahudi lebih besar lagi melakukan migrasi ke tanah Palestina setelah pihak Nazi melakukan genosida terhadap Yahudi di Eropa. Nah, kejadian genosida tersebut justru menjadi angin segar dan angin taman pada pemukim Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara Zionis Israel. Sehingga pada akhirnya mereka berhasil mendirikan negara Zionis Israel di atas tanah Palestina setelah PBB mengeluarkan resolusi 181 pasal 2 yang memutuskan pembagian wilayah Palestina dengan etnis Yahudi, yang dinilai resolusi tersebut memberikan keputusan tidak adil. Maka Israel sendiri dideklarasikan atau diproklamasikan berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 bertepatan dengan Inggris melepas secara resmi mandatoriatnya di tanah Palestina. Jadi teman-teman, setelah berdirinya negara Israel ini, ternyata konflik yang terjadi selama itu tidaklah berhenti begitu saja. Justru dengan berdirinya negara Israel ini, konflik antara Palestina dengan Israel semakin meningkat dari masa ke masa. Resolusi yang tidak adil menjadi dasar bagi pendirian ini justru benar tidak menyelesaikan konflik di Palestina. Banyak bentrokan yang terjadi sejak tahun 1948, yang mana setelah kemerdekaan Israel banyak peristiwa-peristiwa, salah satunya peristiwa Nakba yang terkenal dengan peristiwa pengusiran dari tanah Palestina oleh penjajah Zionis. Berdasarkan banyak sumber seperti laman Republika maupun Al Jazeera, banyak peristiwa lain yang muncul akibat proklamasi tersebut, antara lain Perang 6 hari pada tahun 1967 yang memicu peristiwa Naksa. Lalu ada Intifada pertama yang terjadi pada tahun 1987, Intifada kedua pada tahun 2000, konflik Gaza yang terus berlangsung sejak tahun 2008 hingga 2014, yang mana pada tahun-tahun itu banyak terjadi bentrokan dan gencatan senjata, namun gencatan senjata tersebut berkali-kali juga dilanggar oleh pihak Israel. Pada tahun 2021, pihak Israel juga melakukan pengusiran terhadap warga Palestina di daerah Sheikh Jarrah yang memicu protes terhadap Zionis dan serangan balasan oleh pihak perlawanan Palestina. Lalu konflik ini terus meluas dan meningkatkan kekerasan di wilayah Palestina setelah terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu pada tahun 2022 yang memakan banyak korban hingga saat ini. Dan terakhir, konflik terbaru yang dimulai sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah Operasi Badai Al-Aqsa, yang dimulai dengan pejuang Palestina yang melancarkan serangan ke wilayah Israel, dan mana Israel justru menyerang balik dengan membombardir secara brutal kepada rakyat sipil di Palestina. Lalu teman-teman, apa yang menjadi dampak dari konflik antara Palestina dan Israel ini? Ternyata konflik Israel dan Palestina ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian warga Palestina ke seluruh wilayah yang mereka dapat jangkau. Mengutip laman Gaza Media bahwa jumlah korban Palestina sejak 7 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024 mencapai angka 64.260 jiwa berdasarkan hasil studi dari London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Jumlah korban tersebut antaranya 60% adalah perempuan, anak-anak, dan lansia, dan jumlah tersebut terus bertambah hingga saat ini, yang mana belum diketahui secara pasti total dari korban penjajahan tersebut. Konflik ini juga tentu berdampak negatif pada ekonomi, sosial, politik, dan juga masyarakat Palestina sendiri. Hadirnya Israel di Palestina dan pendirian tersebut justru menyebabkan banyak hak-hak warga Palestina yang direnggut oleh pihak Israel. Salah satu hak yang paling fundamental yang dilanggar oleh Israel adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri, membangun negaranya. Namun, hak tersebut justru terhambat dengan kehadiran negara Israel di wilayah Palestina, sehingga rakyat Palestina kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri di atas tanahnya sendiri. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pembatasan bergerak, penganiayaan terhadap rakyat Palestina, pembatasan akses sumber daya kepada mereka, juga penindasan yang dilakukan oleh penduduk Yahudi kepada Palestina agar mereka meninggalkan tempat mereka, sehingga tempat mereka bisa dibangun menjadi pemukiman ilegal oleh pihak Zionis Yahudi. Dan masih banyak hak lagi yang dilanggar oleh pihak Israel terhadap pihak Palestina, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan keadilan, serta hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara Palestina. Lalu teman-teman, bagaimana pengungsi Palestina yang ada saat ini? Ternyata jumlah pengungsi Palestina diperkirakan mencapai 5 juta orang yang tersebar ke berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, Jordania, dan wilayah Palestina sendiri. Mereka sudah kehilangan tanah air, rumah akibat perang sejak tahun 1948 dan konflik-konflik yang terjadi setelahnya. Banyak pengungsi Palestina yang hidupnya dalam kondisi yang tidak baik dan tidak stabil, tanpa hak warga negara yang layak di negara yang tempat mereka tinggal. Mereka juga seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Lalu, apa yang sebenarnya masyarakat dunia bisa berikan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan rakyat Palestina saat ini? Saat ini memang rakyat Palestina sangat membutuhkan bantuannya dari masyarakat dunia yang dapat memberikan bantuan kepada mereka. Peran-peran yang dapat dijalankan kita sebagai masyarakat dunia dalam membantu mengurangi penderitaan masyarakat Gaza atau menghilangkan sekalipun penderitaan mereka, yaitu satu, meningkatkan kesadaran dengan menyebarkan informasi di berbagai media sosial dan menyadarkan orang-orang yang belum mengetahui tentang konflik Palestina Israel melalui berbagai macam media. Menyebarkan informasi di platform media juga penting, karena Zionis juga memberikan narasi palsu kepada masyarakat dunia tentang apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Nah, dengan menyebarkan berita ini, kita akan mencegah narasi palsu Zionis Israel dengan memenuhi media sosial kita. Yang kedua, mendukung organisasi kemanusiaan dan amal yang bekerja untuk membantu rakyat Palestina akibat konflik dengan memberikan sumbangan bantuan finansial maupun bantuan logistik lainnya kepada rakyat Palestina yang ada di sana. Dan itu juga masyarakat dunia dapat melakukan pemboikotan terhadap produk Israel sebagai bentuk solidaritas kita kepada rakyat Palestina dan untuk melemahkan pundi-pundi ekonomi Israel, sehingga penjajahan yang terjadi di Palestina dapat dihilangkan secara menyeluruh. Terakhir adalah kita dapat mengedukasi teman kita, keluarga kita, dan masyarakat luas tentang apa yang sedang terjadi di Palestina, dan tidak membiarkan begitu saja orang-orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi di Palestina diberikan berita yang bohong oleh pihak penjajah Zionis. Teman-teman, semua itu adalah sedikit pembahasan kita hari ini sebagai pengingat seputar Palestina dan apa yang terjadi pada rakyatnya. Setelah teman-teman mengingat kembali fakta yang barusan disampaikan, mari kita bersama-sama kembali menyuarakan keadilan dan perdamaian untuk rakyat Palestina dengan lebih kuat lagi, dan dengan segenap kemampuan kita sampai masyarakat Palestina mendapat kemerdekaan di tanah sendiri. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini. Semoga dapat membuka mata dan hati kita akan penderitaan rakyat Palestina dan mendorong kita untuk terus bertindak, membantu, dan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.